Tekad Presiden Jokowi, stop ekspor nikel dan timah, gugatan WTO tidak dihiraukan. Presiden RI Joko Widodo sudah bertekad akan melakukan penyetopan ekspor timah bauksit dan tembaga dengan segera. Hal ini setelah Presiden Jokowi sukses dengan pelarangan ekspor biji nikel. Jokowi mengatakan bahwa pada masa awal pelarangan ekspor nikel, banyak orang-orang yang berkomentar tidak setuju, dan meminta pemerintah untuk berhati-hati. Karena nilai ekspor negara bisa anjlok karena memberhentikan ekspor biji nikel tersebut. Namun nyatanya, setelah larangan ekspor biji nikel di-stop dan Indonesia menggalakkan hilirisasi nikel di dalam negeri untuk mendapatkan hasil ekspor dengan nilai tambah. Justru pendapatan negara dari ekspor hilirisasi nikel menjadi bertambah. Dulu ekspor nikel hanya mentahan. Sekarang ada industri smelter, dan harus kita paksa. Dulu nikel kita stop ramai, orang datang siapa saja menyampaikan hati-hati ekspor bisa anjlok karena memberhentikan ekspor nikel ini, ungkap Jokowi dalam agenda UOB Economic Outlook 2022. Hilirisasi jangan sampai berpuluh-puluh tahun menjual komoditas saja. Kini stop tapi satu-satu tidak barengan, tandas Jokowi. Hilirisasi jangan sampai berpuluh-puluh tahun menjual komoditas saja. Kini stop tapi satu-satu tidak barengan, tandas Jokowi. Asal tahu saja, sampai saat ini, serapan timah untuk dalam negeri masih minim atau mencapai 5% atau 3.500 dari total produksi timah. Sementara hasil kegiatan ekspor pada tahun 2020 mencapai sekitar 74.000 ton. Tentu kami perlu waktu karena ini bukan keahlian kami, hilirisasi. Karena kami ahlinya menambang dan melebur, jadi tentunya kami mendukung hilirisasi, ini ide fantastis. Kami butuh waktu kalau bisa ini hilirisasi dilakukan secara bertahap, terang Jabin Sufianto, Sekjen Asosiasi Eksportir Timah Indonesia. Sejatinya, pelarangan ekspor biji nikel dan timah dinilai berbeda. Pasalnya sejauh ini timah yang diekspor merupakan timah dalam bentuk pemurnian atau timah murni berjenis tin ingot dengan kadar Sen 99,99 atau 99,99%. Apabila larangan ekspor timah Indonesia dilakukan secara mendadak, maka Indonesia akan rugi. Pasalnya, market share Indonesia akan diambil oleh negara-negara tetangga, di mana ekspor timah terbesar dari Indonesia adalah China. Nah, apabila kegiatan ekspor timah di-stop, maka Indonesia akan kehilangan devisa ekspor tersebut lantaran minimnya serapan di dalam negeri. PJS Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Karmelita Hartoto menyebutkan, bahwa pengembangan hilirisasi timah membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Sehingga, ia meminta kepada pemerintah untuk membuat roadmap sebelum pelarangan kegiatan ekspor timah berjalan. Saat ini kami meminta bantuan dari pemerintah untuk duduk bersama. Ini sesuatu yang mengejutkan pada teman-teman pengusaha timah, sehingga mereka meminta permudah untuk membuat satu roadmap, ungkap Karmelita. Selain itu negara-negara tetangga juga akan tersenyum dengan pelarangan ekspor ini, pasalnya negara-negara tetangga tersebut akan menggantikan market share timah Indonesia yang saat ini menguasai dunia. Sebagai catatan, ekspor terbesar timah Indonesia merupakan ke China. Alhasil, dengan penyetopan ekspor mendadak tentunya akan berurusan dengan China. Sebenarnya negara tetangga kita akan tersenyum kalau kita berhentikan atau menyetop ekspor secara tiba-tiba, dan tentunya dengan WTO juga akan masalah. Setahu saya WTO gak boleh melanggar larangan ekspor yang tiba-tiba itu yang perlu dipikirkan. Bukan dari Kadin tidak sepakat dengan keputusan Presiden, tapi waktunya aja gitu loh, tandas Karmelita.